Selamat malam Kak Albi. Malam ini gue akan membuat T2 Bahasa Indonesia mengenai wawancara orang yang profesional dalam bidangnya. Gue akan wawancari coach basket. Oke Kak. Baik, selamat malam Coach. Malam. Kalau boleh tahu nama lengkap dan tanggal lahir Coach kapan? Nama lengkap Raymond Stefano De Freitas. Jadi Diego Wiri. Tanggal lahir Coach? 18 Juli 1967. Jakarta. Baik. Kita masuk ke pertanyaan yang pertama ya Coach. Hobi dalam kehidupan Coach sehari-hari itu apa aja? Olahraga, berpetualang, dan musik. Baik Coach. Bagaimana kisah perjalanan pendidikan Coach dari TK sampai perguruan tinggi? Perjalanannya sepanjang Jalan Bunogoro. Di Jalan Bunogoro tahu? Tahu Coach. Mulai dari ujung situ TK YBBK, SD YBBK, SMP YBBK, SMA PSKD 1, SMA PSKD 1. Mestinya kuliah di UKI juga tuh sebelah. Tapi karena ada panggilan dari Perbanas ya pindah akhirnya Jakarta Selatan di Kuningan situ. Rezeki. Pertanyaan selanjutnya Coach. Profesi yang dijalani semasa hidup itu Coach. Olahragawan, atlet Berarti dari dulu udah terjun dalam dunia atlet. dari kecil. Prestasi apa aja Coach yang pernah diraih di masa SMA dan mungkin di masa kuliah? Banyak ya. Lupa-lupa juga tuh. Tapi yang ingat sih kalau di SMA itu rutin. Apa tuh Coach? Rutin scoring. Dari kelas 1 sampai SMA kena scoring terus. Kelas 1 sampai kelas 3 Nah, Coach. hukuman terus. Juga penghuni tetap di Keramat di Polsek Keramat tuh situ. Mel terus tiap Senin Kamis kalau nggak pas Selasa Kamis ya pokoknya mel terus Selalu di sana. rajin selalu di sana. Ya kira-kira gitu deh kalau di SMA. Sama satu lagi sebagai pengurus OSIS di bidang olahraga. Kalau di masa kuliah apa aja Coach? Oh kalau kuliah panjang ya. Yang saya paling ingat itu adalah tidak pernah kalah Di kuliah. di Perbanas. Jadi ya sparring, bertanding, kompetisi sampai kejuaraan apapun, event apapun, juara. Sampai lupa tuh juaranya apa aja. Hanya ingatnya adalah nggak pernah kalah. Gak pernah kalah. Tidak pernah kalah. Baik Coach. Selain SMA sama kuliah, apakah Coach juga pernah mengikuti klub-klub apa itu? Kebetulan dari kecil saya memang sudah mengenal Indonesia Muda. Karena keluarga besar kami di Indonesia, seluruh Indonesia ini semuanya adalah atlet olahraga dari Indonesia Muda, IM itu sendiri. Nah, berbagai macam cabang olahraga. Nah, jadi saya udah kenal tuh. Akhirnya saya dibawa oleh satu om saya ke Indonesia Muda karena saya mau masuk ke klub mana itu dijegat, ditahan, nggak boleh ke IM, harus ke IM. Jadi wajib dibawa ke IM. Nah, dari kecil itu sudah kemana-mana dibawa nonton segala macam. Akhirnya mulai dimasukkan dari IM, dari namanya Tunas dulu. Tunas, junior, senior, sampai Obatama, IBL pun saya sempat bermain di tahun 2000 berapa gitu. Setelah cedera dari Obatama, muncul IBL lahir. Saya sempat ikut main sebagai jembatan antara pengurus dan pemain yang masih muda-muda ini. Jadi saya dimasukkan ke sana untuk
sebagai jembatan. Ikut bermain juga tuh. Baik coach. Sejak kapan coach menjalani profesi coach seperti sekarang? Kalau bantu-bantu melatih, dulu ada nama istilah kita sebagai pemain, kita tuh bantu-bantu melatih, diminta tolong sebagai senior terjun ke adik-adik, bantu adik-adik amatir, bola basket amatir, itu kelompok umur, terus dari dulu tuh cuma 12 tahun sampai 18 tahun, kelompok umur. Ke atasnya itu namanya divisi, ada divisi 1, divisi 2. Nah, kita diterjunkan untuk bantu-bantu melatih mereka. Nah, saya mulai dapatnya license itu di 1994. License pertama kali dapat itu. Berarti resminya dari 1994 coach. Ya, itu resminya di situ 94. Nah, kejadiannya juga saya terjun sebagai pelatih itu ya karena itu sebagai pemain dulu cedera lutut, ligamen. Terus pelatih saya, coach saya meminta gitu, jangan kemana-mana, bantu saya melatih sebagai asistennya. Karena dia tahu juga itu kan, saya punya lesson dan saya juga udah ngebina sampai tingkat divisi 1, divisi 2. Dan itu menang-menang terus, kita timnya baik, semuanya bagus. Nah, dimintalah saya di situ, ya udah mulai perlahan. Jadi ketagihan, kok asik ya gitu. Sebagai pelatih asik juga gitu. Padahal kecintaan bermain tuh lebih luar biasa sebenarnya. Tapi ada ini sendiri gitu, ada keindahan sendiri di kepelatihan gitu. Baik coach. Saya lanjut ya coach. Kenapa coach sendiri tertarik untuk menjadi profesi coach yang sekarang? Ya ketertarikannya itu sebenarnya itu nggak sengaja itu. Jadi dimulai dari ya kayak ada yang seperti ada yang gesek itu tiba-tiba cek kayak cedera lutut itu. Akhirnya seneng gitu. Mulai pelajarin bagaimana. Satu lagi itu kesulitan pelajari dulu, zaman dulu itu sebagai pelatih nggak mudah. Selain kita ilmunya turun langsung dari senior, pelatih senior, mendapatkan buku itu nggak gampang. Juga ngedapetin contoh-contoh gerakan, video, itu mesti dari luar. Temen yang dari luar negeri datang bawa video satu digilir puluhan temen. Berarti ngantri coach. Ngantri itu video Betamax sama VHS deh modelnya seperti itu dulu. Zaman itu tuh. Jadi video cuma satu. Era copy mengcopy pun juga belum tuh. Pada akhirannya udah ada tuh. Satu video di copy berapa puluh gitu mulai. Nah, itu udah mempermudah. Jadi bener-bener. Tapi beda dengan era sekarang. Tinggal pencet nonton. Kira-kira kayak gitu. Lanjut ya coach. Apakah sebelum ini coach punya cita-cita sebagai coach yang coach jalani sekarang? Sebagai coach itu bukan cita-cita. Tapi kayak semacam ketidaksengajaan dan panggilan yang secara nggak ini otomatis tahu berjalan jadi seneng lalu mencintai kira-kira kayak gitu. Nyaman tuh. Nyaman, enak bener. Punya ya ada suka dan dukanya seperti itulah kondisinya sebagai coach. Baik coach. Apa motivasi coach sendiri untuk menjadi profesi yang sekarang? Bila hidup harus memilih, ya itulah pilihannya.
untuk menjadi coach? Ya, Baik coach. Apa pengalaman suka dan duka yang paling berkesan selama menjalani profesi sebagai coach? banyaknya, sukanya banyak, dukanya banyak. Tapi ambil yang ceria aja ya. Baik coach. Kita lihat di pembinaan amatir di kelompok umur. Apalagi yang kecil-kecil nih sekarang sampai 8 tahun pun udah ada. Oh itu menyenangkan sekali tuh. Senangnya kalau lihat orang tuanya pada senyum dan rame. Anak-anaknya dribblenya juga belum bisa, ikut pertandingan. Pokoknya dengan seru itu, wah suka banget. Terus dukanya tuh gini. Selalu ngajaknya pergi ke gunung. Pada nggak mau kalau ke pantai. Kenapa tuh coach? Takut hitam kali ya. Jadi kalau lagi wisata-wisata selalu gunung. Nggak pernah ke pantai. Iya. Saya bikin program ke pantai pun mereka pada nggak mau. Padahal saya pencinta pantai. Kira-kira kayak gitu. Itu dukanya tuh. Dukanya dari menjadi coach. Baik coach. Pertanyaan selanjutnya. Selain menjadi profesi yang sekarang atau coach, apakah ada side job lain di luar? Ada tapi sudah nggak berjalan. Ya memang dunianya udah berbeda. Kan kita di Indonesia ini ada beberapa dulu juga ya perubahan-perubahan iklim politik termasuk krisis moneter, apalah segala macam, era narkoba, era ini segala macam. Nah itu sehingga dulu kita punya IO tapi ya udah tutup. Dan saya melihat enaknya di kepelatihan. Dan di kepelatihan tuh nggak pernah ada namanya krisis. Zaman krisis moneter aja kita olahragawan santai, latihan jalan, duit jalan, kira-kira kita nggak pernah ada krisis. Berarti lancar terus nggak pernah? Lancar terus. Baik coach. Setelah pensiun nih coach, kira-kira coach sendiri bakal ngapain? Pensiun sebagai pelatih sih, kalau pensiun itu pada saat jasad kita dibakar kali ya. Nggak ada kata pensiun. Gak ada kata Nggak ada pensiun. Berarti harus mengalir terus tuh ilmu. Ngalir terus, latih terus sampai tua pun, sampai kita masih sanggup pun, ada banyak tempat untuk kita bina adik-adik atau anak-anak kita, cucu-cucu basket kita. Jadi nggak pernah ada kata pensiun. Coach, kita lanjut. Apakah ada impian yang belum terwujud sampai detik ini coach? Pingin punya lapangan indoor, hall gitu, ya serupa gor atau semi indoor milik pribadi. Biar bisa latihan terus tuh coach. Ya latihan buat sendiri, buat keluarga, buat lingkungan, buat klub, ya berbagai macam. Dan kalau punya itu sekarang kan Aman deh. mendatangkan aman. Aman. Baik coach. Ya jadi warung basket lah. Iya. Baik coach. Apakah dengan pencapaian yang sekarang coach sendiri udah merasa puas dan sukses? Kata puas tuh nggak pernah habis ya. Akan selalu ada warna baru. Jadi mau dibilang puas, ya kita puas. Yang ini kita sudah ngelihat, kita udah berhasil, yang ini berhasil, dan akan terus ada tantangan-tantangan ke depan yang memang harus kita ikuti gitu. Karena puas sekarang, foto muncul yang itu ini kepingin lagi. Hasilnya 1, 2, 3, kepingin ini lagi 1, 2, kira-kira seperti itu. Nggak pernah ada kata puas. Baik coach. Apakah ada coach yang menginspirasi coach bisa menjadi seperti sekarang? Sosok ayah. Jadi ayah saya tuh olahragawan memang. Walaupun dia salah satu, dia juga di kantor, general manager di salah satu perusahaan swasta.
Tapi dia dari muda memang sudah sebagai pemain, pelatih, wasit. Walaupun beliau di dunia sepak bola PSSI. Nah, sampai wafatnya pun berstatus komisi disiplin PSSI. Oke, baik coach. So, pertanyaan terakhir. Apakah ada pesan dan kesan yang bisa coach berikan untuk kita generasi-generasi muda yang akan berkembang untuk masa-masa selanjutnya? Di ringkas saja ya. Puisi. Membina kebersamaan dalam membangun, memelihara, mengembangkan. Camkan itu. Siap coach. Untuk pesan terakhir ada nggak coach? Renungin aja deh. Coba renungkan 2 Timotius 2 ayat 4 dan 5. 2 Timotius 2 ayat 4 dan 5. Renungkan itu. Siap coach. Terima kasih coach untuk waktu dan tempat yang sudah diberikan kepada saya untuk melakukan sesi tanya jawab. Oke.